Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, senantiasa kita manjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya untuk kita, dan juga salat dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sebagai tentunya guru yang diidolakan, dinantikan untuk siswanya, mengharapkan bahwa SMKIT ini semakin hari semakin baik dan semakin berprestasi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jadi kalau tanya kabar, selain syukur alhamdulillah, itu juga harus ada ekspresi diri Bapak Ibu, ya kan? Alhamdulillah penting, wajib pertama. Jadi kalau ada ditanya gimana kabarnya, baik, itu kurang tepat. Karena sebagai orang Islam kita harus bersyukur terlebih dahulu, ya kan? Alhamdulillah. Tapi tidak hanya cukup alhamdulillah Bapak Ibu, tapi harus memberikan motivasi internal, intrinsik dirinya, dieksplorasikan dalam bentuk semangat, ya. Jadi kalau saya tanya gimana kabarnya Bapak Ibu, jawaban gini Bapak Ibu, alhamdulillah, sehat, semangat, jos, gitu kan. Itu boleh pakai seperti itu Bapak Ibu pada siswanya. Saya kalau ngajar seperti itu, ya, jos, kadang-kadang ganti kelas mantap, oke boleh, ya, tapi harus prosedurnya harus ada syukur dulu, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau saya tanya gimana kabarnya Bapak Ibu, alhamdulillah, sehat, semangat, mantap, jos, josnya kayak gini ya. Oke. Kan nggak kampanye lagi ya, nanti Pak Jos lagi. Sudah jadi beliaunya ya. Semoga nanti karena kedekatan dengan kita juga banyak kontribusinya dengan SMKIT. Oke, bisa diulangi Bapak Ibu ya. Oke, jadi alhamdulillah sehat, semangat, jos gitu ya. Oke. Meskipun segelintir tidak apa-apa, karena zaman Nabi juga demikian kan ya. Satu orang itu bisa mengalahkan 10. Satu guru SMKIT bisa setara dengan 10 guru SMA lainnya. Sakti berarti ya. Oke ya, saya ulangi lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat, semangat, jos gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi malam kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu ya, aku sudah menyampaikan gimana ada kesempatan enggak untuk bisa bersama dengan teman-teman di SMKIT. Soalnya tiap Sabtu insya Allah kosong saya karena 5 hari kerja atau hari akad gitu ya. Yang lalu juga saya ngisi 2 minggu lalu mungkin ya, mengisi di SMA IT. Awalnya tidak ada itu intinya. Terus saya usulkan harus menjadi ciri khas kita SMA IT Al Ghazali, meskipun beda yayasan tapi visinya sama ya. Jadi cuman kalau SMA IT itu berkaitan dengan metode model pendekatan pembelajaran. Jadi banyak sekali. Sekarang kan ada pembelajaran Bapak Ibu ya. Sebenarnya kurikulumnya sama, cuman pendekatannya ada deep learning gitu ya. Oke, jadi deep itu kan dalam ya, belajarnya mendalam sekali. Sebenarnya dulu pernah ada ya. Tapi dalam deep learning itu nanti supaya nggak jenuh ada mindful learning, ya enjoyable learning, begitu, mindfulness dan sebagainya ya. Oke, monggo. Baik Bapak Ibu, ini yang saya ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kita ini menjadi guru itu harus di atas garis. Bapak Ibu, garis itu apa definisinya ya? Guru matematika apa? Garis itu apa sih? Guru matematikanya mana? Guru matematika mana? Garis itu apa sih sebenarnya? Kumpulan dari titik-titik, gitu kan ya. Jadi titik-titik ini harus dibuat Bapak Ibu, ya kan? Titik kedudukan kitalah yang membuatnya. Apakah kita bikin titik-titik ini adalah titik-titik kebaikan, ataukah lebih baik lagi? Itulah kita. Jadi segala sesuatu kitalah yang akan berubah sendiri, itu kan? Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seseorang kaum kecuali dia akan merubah sendirinya. Bapak Ibu ini sudah saling kenal ya? Sudah saling kenal? Oke, permainan pertama Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu ya. Tadi sudah salahnya sudah, doanya sudah ya. Oke. Ini operatornya siapa, Mas? Oh, oke. Siapa?
Sinten? Oh, Tri, Ustazah Tri ya. Oke, langsung pertama Mbak Tri. Oke, sekarang perkenalan diri Bapak Ibu ya. Oke. Saya mungkin Bapak Ibu sudah saling kenal, tapi saya ingin tahu lebih dalam lagi, ya. Sekarang Bapak Ibu harus memperkenalkan diri. Silakan saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu menggambar karakter Bapak Ibu. Ya. Misalnya res gitu apa teh? Revi Vane jenenge. Regif dari Malang. Mas Regif misalnya suka bola, berarti gambarnya mungkin sepatu dan bola, gitu kan? Regif. Mungkin Regif sudah kenal dengan apa Farhan? Baru kenal. Tapi dengan Ustazah Tri sudah kenal? Sudah kenal lama? Oke. Kenal itu tidak? Yang bisa nyanyi. Oke. Oke ya, jadi kenal itu tidak hanya tahu Bapak Ibu, ya kan? Tapi tunjukkan karakter kenalan sekarang karakter Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menggambar karakter Bapak Ibu. Ya, saya kasih waktu 5 menit, boleh apa saja. Sebenarnya munculnya Bapak itu apa? Hobinya, bakatnya apa sih sebenarnya? Oke, paham ya? Oke, sekarang di kertas masing-masing, nggak disediakan kertas? Oh, yang kertas ada dulu aja nggak apa-apa. Bawa kertas kan ya? Di kertas tulis nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu sekarang gambarkan gambar yang menurut Bapak Ibu adalah itulah Bapak Ibu. Ya, oke. Paham maksudnya ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dilaksanakan. 5 menit. Enggak, menunjukkan diri Anda. Yang paling menonjol Bapak itu apa sih? Mungkin ibu-ibu suka bikin unde-unde ya, gambar unde-unde, dikasih bumbu gitu kan, dikasih adonan. Loh kenapa gambarnya kayak gitu? Nah, berarti Bapak Ibu menunjukkan itu. Ini kan belum tahu kan? Oke. Nanti akan ada sesuatu yang mungkin baru tahu saat sekarang ini. Ya. Karena dari kecil mulai besar di surga dulu. Oh gitu ya. Itu kesukaan ya kan? Bukan dari ini ya, karakter diri ya. Oke. Sudah jadi? Belum. Susah ya? Enggak susah kan? Enggak susah. Biasanya awal itu gambar pancing sama iwa. Hobinya mancing. Ini yang main bola anak SMP ya? Apa SMK? SD. Oh SD. Oh. Ditarget aja siswa SMK. Boleh SD. Hah? Iya syaratnya gitu nanti kalau udah. Sudah Bapak Ibu? Gambar menunjukkan diri Anda, sederhana. Gak perlu digambari
ini ya dilukis bagus, tidak perlu Bapak Ibu ya, apalagi kasih warna itu nggak usah. Baik, kalau sudah silakan Bapak Ibu cari pasangan Bapak Ibu. Ceritakan apa yang Bapak Ibu gambar. Ini pasangan 24 jam. 24 jam. Ya silakan cari pasangannya, ceritakan apa yang Bapak Ibu gambar. Sudah? Ayo. Oke. Oh iya iya Pak. Saling ceritakan ya. Oke. Ceritakan dulu masing-masing, maksudnya seperti apa, ya? Enggak, ceritakan masing-masing dulu, kan nggak kenal. Oke, misalnya apa kata dia, Abarhan gambarnya? Oh ini. Ini ceritakan dulu. Mana gambarnya? Mana gambarnya? Kok nggak ada? Ini sudah Ustazah Tri sama Ustazah siapa nih? Tahta. Oh, dengan Mas Revi tadi ya. Silakan ceritakan Mbak Tri. Gantian. Apa gambarnya ini? Paling mirip. Oh ya, sorry, ngitung. Ceritakan maksudnya apa? Sudah Pak punya pasang masing-masing Bapak Ibu? Sudah, ayo silakan. Hah? Bertiga boleh. Dicarikan pasangan. Bertiga boleh Bapak. Sekalian nanti banyak ini ya, saya kenalkan ya. Oke. Silakan, ayo. Oke. Sudah. Kalau sudah gantian Bapak Ibu ya. Temennya menceritakan juga. Oke, silakan. Keren gambarnya nih, artsy. Kan nggak tahu maksudnya kan? Silakan. Wale kan? Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Coba sekarang saya ingin tahu laporan dengan siapa lali aku nama? Antum? Fahri, oh Fahri Hamzah. Demonstran, sangkatan saya tuh. Fahrinya pusat, saya daerah wilayah. Sekarang gini, silakan Agus, ya kan? Ceritakan Fahri itu seperti apa? Tadi gambarnya apa coba? Pakai ini ya. Tadi Mas Fahri itu gambarnya futsal. Futsal. Mungkin sekarang lagi jadi ofisialnya futsal. Jadi semangatnya untuk menggambar futsal. Oke. Sama tadi gambarnya helm. Helm. Di pangkulannya persemangan ya. Oh keren. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke. Sekarang ganti betul Fahri seperti itu. Fahri suka futsal ya. Sama helm. Supir berarti ya.
Futsal itu kepanjangannya apa? Seafood itu artinya apa? Foot itu kaki. Sal itu kesal. Jadi kaki gampang kesal. Kalau Oke, sekarang betul ternyata Agus tadi bahwa Fahri itu memang senang futsal dan seni nyetir mobil, ya kan? Selama ini ustazahnya sudah tahu kalau Fahri Hamzah itu suka nyetir mobil. Sudah ya, berarti cocok kalau gitu ya. Sekarang balik, silakan Fahri. Bagaimana Anda mengenal Agus? Kalau dari gambarannya beliau, pertama gambarnya Mic. Nyanyi atau apa maksudnya? Nasid biasanya ya. Berat. Kalau nasid, oke, bagus ya. Kemudian di tengah ada gambar YouTube, oh YouTuber. Wes keren, ya kan? Gitu loh. terus sebelahnya ada alat buka. Oh, oke. Pekamer berarti ya. Di Jamber. Sudah ada lagi? Oke, terima kasih. Apa itu tangan untuk kita semua. Sekarang bagaimana kalau ganti untuk yang ustazahnya? Ustazah itu biasanya sangat detail ya, karena beliau ini termasuk makhluk halus. Halus perasaannya, halus pikirannya. Sekarang ini yang depan aja. Ustazah siapa? Ini Tri sama? Wanita. Oh ya, wanita arek kami. Makanya pernah ke rumah saya. Oke. Silakan ceritakan yang Ustazah Tri seperti apa, Mbak Konita. Oke. Sebenarnya tadi kenalannya ini ya. Bertiga. Oh, bertiga. Kita ngerti. Oke. Ya, dari Ustazah Tri ya. Ustazah Tri ini orangnya sangat teliti ya, memang guru matematika. Oke. Teliti dan perhitungan. Makanya diamanahi untuk ini toksis ya. Pegang keuangan toksis. Sama suka belajar ya. Betul Ustazah Tri seperti itu? Suka belanja belajar? Karena dihitung kan? Oke. Baik, sekarang diganti Ustazah Konita gimana? Ya, kalau dari gambar yang sudah wanita itu bis sama kayak itu sukanya jalan-jalan. Tuh. Kelayapan ini. Ini. Lagi liburan atau sukanya traveling. Oke. Itu sendirian atau Teman-teman. Oke. Betul begitu ya, Mbak Konita. Oke, cukup. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Ya. Ada bagus. Baik, Bapak Ibu, tentunya ini ada sepintas bagaimana kenalan tentang karakter yang digambarkan dalam suatu gambar kertasnya ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu tidak ada yang sama, ya kan? Maka dalam hal inilah perlu adanya suatu kolaborasi, kebersamaan. Jadi semangatnya itu bagaimana semangatnya adalah maju bersama hebat semua. Tidak ada yang paling menonjol, lantas ada yang merendahkan, tapi semuanya harus maju untuk membangun visi yang sama tentang sekolah ini. Bapak Ibu tentunya pernah suatu hari study tour ataupun wisata naik bis. Pernah kan ya? Naik kereta aja ya, kan naik bis saja ya. Kayak bisa jadi kalau dalam satu naik bis kira-kira yang menentukan kecepatan siapa saja Bapak Ibu? Sopir. Setelah itu ada lagi? Ketua panitia. Terus ada lagi? Peserta bisa nggak? Bisa. Peserta kadang-kadang kebelet di jalan, ya kan? Berhenti, lambat sudah. Saatnya dipanggil jam 8, ternyata masih healing-healing, jalan-jalan, menikmati wisatanya, ya kan? Terlambat lagi. Sehingga pencapaian target dari suatu bis tadi yang seharusnya sudah komitmen jam 8 misalnya bisa berubah. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya penumpang, supir, kondektur, ketua panitianya komitmen, pasti jalannya akan lancar. Demikian pula Bapak Ibu tentang sekolah ini, SMK IT Ibnu Katsir. Ya,
Visinya tentang apa? Kepala sekolahnya siapa? Bisa. Oh, nggak masuk ya. Ustaz Farhan. Visinya apa Ustaz Farhan? Jangan sampai kepala sekolahnya nggak paham visinya. Mau dikemanakan sekolahnya? Oke. Wakilnya siapa? Agus apa lu? Visinya tentang apa? Apa lu Agus? Nggak apa tapi intinya. Lumayan ya. Intinya gimana coba? Intinya mencetak keturunan yang benar-benar bisa terima di PTN, dan bisa Al-Quran, entrepreneur, dan wirausaha. Oke, entrepreneur berwirausaha beda ya? Entrepreneur berwirausaha. Melanjutkan, Oke. wirausaha sama program. Oke, itu keluhnya aja ya. Oke, kalau narasi redaksinya belum hafal. Untuk ustazahnya ada sudah hafal visinya. Tahu nggak visinya ini? Pada visi itu artinya apa sih vision? Pandangan sesuatu, impian yang dipandang, mau dikemanakan arahnya, gitu loh ya. Nah kalau ini kepala sekolah, strukturnya, gurunya nggak paham, nggak sama, apalagi nggak sama visinya, maka susah nggak pencapaiannya terjadi? Susah. Maka harus sama-sama Bapak Ibu, ya kan? Maka kenapa visi itu harus ditempel yang gampang dilihat dan mudah diingat, begitu kan? Dan besar sekali aja. Jangan terlalu berlebihan visi itu, ya kan? Boleh disingkat, begitu loh ya. Oke, jadi kalau tadi aku sampaikan tentang hafid itu mungkin H, terus apa lagi entrepreneur, gitu kan? Terus apa lagi satunya? Wirausaha entrepreneur kan, ya, perguruan tinggi, ya kan? Hip hop misalnya, ya kan? Hafid entrepreneur PTN, ya kan misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus sama Bapak Ibu. Ya, setelah perkenalan tadi, makanya Bapak-Bapak akan kenal ini karena pasukannya akan mencapai visinya. Ya kan, punya kelebihan masing-masing. Gitu ya. Afel Rizan tadi adalah pemain bola. Gimana kalau misalnya sekolah kita itu harus fokus di ekstra futsal, ada pelatihnya. Ya kan? Kita akan mengalahkan sekolah-sekolah lain, pasti bisa. Ya kan? Karena SMKIT ini kuat-kuat karena di gunung, biasa naik gunung. Ya kan? Lantas biasa hafal Quran sakti-sakti. Gitu kan ya. Kita coba melawan siapapun yang akan dilibasnya. Ya kan? Memang mungkin tahap pertama nggak apa-apa, kita kalah, tapi selanjutnya harus menang, ya. Karena namanya mengawali, biasanya hanya menguasai lapangan, tidak pernah menguasai bola, melayu saja. Yang kedua sudah bisa, gitu kan ya, gol menang, gitu loh ya. Itu visinya Bapak Ibu. Oke, sekarang lanjutkan, Mbak Tri. Oke ya, ini adalah latar belakang Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai karakter Bapak Ibu memiliki visi yang sama sebagaimana bis wisata tadi, maka Bapak Ibu harus mampu menjadi guru yang di atas garis. Iya kan? Karena nggak sederhana pencapaian visi ini. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus bisa menghadirkan hati, pikiran, olah pikir, olah gerak, dan olah rasanya. Open kata kuncinya. Ya, sebagai anak filosofi ini Bapak Ibu, penelitiannya dari Roy Monroe, jika kamu tidak mencintai pekerjaan yang sedang kamu lakukan, kamu itu akan sakit secara fisik, ya, mental dan spiritual. Bahkan bisa jadi kamu akan membuat orang lain ikut sakit. Itu kalau ada guru yang nggak enjoy dengan tugas tupoksinya, ya kan, sebagai guru, disuruh ngajar jadi beban. Pak, saya ini seharusnya kan saya jurusan kimia, kenapa saya suruh ngajar teknologi hasil pertanian? Nggak matching bagi saya, iya kan? Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendedikasikan untuk menjadi bagian dari sekolah ini, apapun tugas dari kepala sekolah, Bapak Ibu kan berusaha. Yang penting adalah kemauan, ya. Masalah kemampuan bisa dibuat, begitu. Bahkan di sekolah ini ada bos kan ya, laporan bos itu bukan orang ekonomi, kadang-kadang orang pertanian, gitu kan? Siapa yang garap bos, bendara bos ini? Terus ada siapa namanya? Desti. Jurusan apa Mbak Desti? Kimia. Ya kan? Bendara bos, bayangkan. Ya kan? Sementing ada kemauan, mampu nggak belajar. Nah setelah itu enjoy. Kalau Mbak Risti ini diberikan amanah sama
Pak Osman Rizal, ya kan, beliaunya tidak enjoy, itu akan sakit hati, sakit pikiran, spiritual, bahkan gremeng, akhirnya ngerasani dengan Pak Konita, ya kan, Pak Osman nggak jelas itu, aku kimia disuruh ngajari kayak gini, nggak ada yang lain, mesti aku tok gitu. Terus kemarin laporannya lo nggak jelas itu, seperti itu. Akhirnya ngajak temennya ini ikut sakit. Itu kalau Bapak Ibu tidak menjadikan guru ini adalah sebagai hobinya, begitu ya. Ada yang kedua nih, ini tokoh pendidikan semua nih. Ya. Anak-anak itu memiliki tangki emosional yang harus selalu dipenuhi, Bapak Ibu. Siswa itu, ya, tidak boleh kurang isinya apalagi kosong. Cintailah yang akan mampu memenuhi tangki tersebut. Cintailah itu adalah cintai hobi kita ini sebagai guru. Dampingi anak-anak. Ya, Bapak Ibu guru itu tidak hanya transfer pengetahuan, hanya untuk menjadikan siswa tahu saja. Itu gampang, Google gampang banyak. Tapi kenapa yang tidak dari Google itu adalah Bapak Ibu mendidik dan membimbing, ya kan? Mendidik membimbing itu tidak semuanya orang bisa. Tapi guru SMKIT harus bisa. Kenapa? Karena SMKIT didasarkan pada suatu niatan yang lebih dari sekadar guru, ya kan? Orientasinya harus lebih, gitu ya. Kalau ngajar gampang, saya ngajar di bimbingan belajar lama, mulai dari beta, dari delta. Ya, kalau ngajar itu kata anak-anak sakti gitu loh ya, tanpa buku saya jelaskan, banyak anak yang terkagum-kagum, gitu kan, hebat gitu kan ya. Tapi hanya sekadar itu, anak misalnya keluar kelas ya kan, mau beli apa nggak izin di bimbel itu nggak masalah. Yang penting tertransferkan karena tidak ada membimbing dan membinanya. Tapi di sekolah yang tidak sama dengan di tentor itu adalah membimbing dan membina itu, Bapak Ibu. Membimbing itu sebenarnya adalah bagaimana anak-anak itu menemukan, ya kan, menemukan bakat dan minatnya juga kesolehannya. Seperti itu. Karena sebenarnya siswa itu adalah bukan tabula rasa, bukan kertas kosong, kan begitu ya dalam filosofi KD. Mereka itu sudah ada garis kehidupannya, kita yang memperjelas. Lantas kita kawal supaya dia menemukan takdirnya, ya kan? Supaya dia menemukan takdir yang benar-benar diridhoi Allah SWT. Ya, kalau hanya mengajar, lantas anak nakal, ngombe dan sebagainya, itu bukan seperti itu yang diharapkan. Dilanjutkan kan itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah lama ini filosofinya ada Bapak Ibu, cuman diterjemahkan di setiap lembaga, setiap guru itu kurang. Itu bagus sekali KHD, ya Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Sungtulodo. Guru itu apa maksudnya coba? Ingarso Sungtulodo. Ada yang apa? Gimana Agus? Di depan harus menjadi teladan, ya kan? Bapak Ibu, teladan itu adalah pendidikan ataupun transfer pengetahuan yang lebih mudah sebenarnya, ya kan? Ingin menjadikan anak solehah, pinter ngaji, Bapak Ibu harus memberikan contoh, apalagi di keluarganya, akan terbawa itu. Tapi kalau di negeri banyak ya guru ngerokok biasa, saya nggak perkenankan itu, ya kan? Gimana buat teladan seperti itu, anak rokok semua nanti di rumah, seperti itu. Jadi akan menjadikan model kan, modeling guru itu, maka akan gampang ditiru. Yang masih keteladanan, itu loh ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam keteladanan seperti apa yang diharapkan. Ya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Apa kira-kira Mbak Konita? Ini kan demonstran ya. Mangun itu apa artinya? Membangun. Karsa itu apa? Kemauan, ya kan? Jadi di tengah-tengah adalah membangun ide kreatif, ya kan? Karsa, keinginan. Harus menjadi bagian dari solusi, bukan dari permasalahan. Gitu kan? Ini dua hal ini aja. Gurunya bagus, teladan, tidak telatan, begitu kan? Kalau dia datang senyum duluan, kan begitu Nabi. Nabi itu loh senyum duluan dengan anak-anak. Saya juga demikian Bapak Ibu, berusaha untuk itu. Jadi siswa datang itu saya senyum duluan, assalamualaikum, begitu. Anak-anak guru itu kan jaim kan ya. Kalau nggak murid dulu nggak mau, ya kan? Kalau saya terbalik, saya lebih duluan untuk menyapa guru lain, ya kan? Menyapa tenaga pendidikan, menyapa Pak Kebun,
seneng jadinya. Ya kan? Ngapunten ya, saya proses baik saja. Bahkan sapa saya baru kali ini melihat mahasiswa seperti itu. Seperti itu ya. Saya dengan satpam tidak akan jaga jarak, berikan salaman dulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Seperti itu. Harus ada dekat. Nah, dengan murid juga demikian. Ya disentuh hatinya. Seperti itu. Ya kan? Oke. Nah, di tengah bangun karso, ingin Madya Mangun Karsa, ingin, gimana nih Pak Agus, ini sekolah kita ini nampaknya sudah keren ya, ada tingkat, gitu kan? Gimana kalau kita ini siswanya kan kurang, hanya 37. Masa sekolah keren ini 37 Pak, gitu kan? Seharusnya 370, nambah 01. Gimana caranya? Oke ya. Menurut jenengan gimana Bu? Kalau menurut saya Bu, Pak, gitu. Kita nanti bikin tim ya, bertiga ini, kita door to door dengan warga sekitar. Syukur-syukur dengan SMP sebelah itu kan 5 kelas nih. Saya datangi semuanya, gitu kan? 5 kelas sekolahnya, ya kan? Nanti dengan pengawasnya juga dah, pendamping sekarang ya. Kayaknya pengawasnya kenal dengan Pak Andri. Gitu ya. Begitu banyak teman-teman saya di penggerak gitu ya. Nah, itu nanti bisa di lobby, ya kan? Tadi jadi kelas kita reguler, ada kelas tahfidz. Yang tahfidz itu dalamnya agak berat nih kalau orang masyarakat sekitar. Sekarang sekedar belajar, tapi kita sampaikan Bapak, Ibu, ya, putra Bapak Ibu kalau ke sekolah kami, ini kan spesialis di bacaan Quran Bu. Bapak Ibu, ini anaknya nanti jadi soleh, pintar ngaji, seneng nggak? Seneng, gitu kan? Bisa dakwah jadi khotib di kampungnya, seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Nah, ada banyak sini Bapak Ibu, kami spesialisnya gitu loh, ya kan? Oh Mbak, ini kalau mahal gimana ini? Saya nggak punya uang. Nah, kalau menurut Bapak Ibu gimana? Gitu loh. Jadi jangan langsung dijawab Bapak Ibu, di coaching istilahnya, gitu kan? Mereka juga ingin berpikir. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ya kalau bayar 20, 25 ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa Bu kalau mau begitu. Oke, daftar ya, daftar. Pindah lagi, gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu, coaching itu kan ada tahapannya, ya kan? Coaching klinis. Targetnya apa? Berikan pertanyaan, lantas dia memberikan jawaban sendiri, kita rekam. Baru nanti akan kita simpulkan. Gitu kan? Nggak ditanya identifikasi, rencana, aksinya, tahapannya ya. Oke, itu Bapak Ibu harapannya begitu. Oke, Agus. Sehingga nanti meskipun Farhan nggak begitu aktif di SMK, nanti tinggal Pak Farhan, siswanya nambah gitu. Farhan bertanggung jawab dulu gitu loh ya. Nanti cari siswanya. Hei, enggak, dalam, gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ada ide gitu loh, jangan diam saja, ya kan? Pasti nanti kalau ini sekolah gede besar, ya kan? Pasti nanti juga akan ngikutin yang lainnya ribet ya. Oke, sekarang Tut Puri Handayani. Tut itu apa? Buntut. Oke, di belakang. Tut Puri Handayani memberikan dorongan. Ya kan? Ada siswa pinter, nak kamu itu bagus, ya kan? Oke, kamu ingin cita-cita apa sih meskipun di SMK IT gitu. Saya ingin menjadi apa misalnya insinyur gitu kan, teknik misalnya, nggak apa-apa gitu kan. Kita dorong. Nah, seperti itu, mendorong siswa. Ini pinter sekali nih pidato anaknya. Pinter sekali ini pemain futsalnya. Ayo kita nanti saya ingin dorong kamu menjadi ikut klub. Ada klubnya nggak di sini? Kampus ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ini yang harus pahami. Oke, lanjut ya. Lanjut Mbak Konita. Nah, gini Bapak Ibu. Inilah kehidupan guru Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harapannya nanti kita ini adalah guru yang di atas garis. Gitu ya. Bukan hanya sekadar di garis, apalagi di bawah garis. Clue-nya adalah guru di atas garis itu adalah tabah dan menginspirasi. Wah, terjemahnya banyak sekali nih. Seperti apa sih kelompok tabah dan menginspirasi? Gitu ya. Yang guru yang di garis saja, ini semangat. Semangat tuh hadir, semangat mengajar, itu baru garis saja Bapak Ibu. Memang tugasnya. Ya kan? Semangat memberikan asesmen penilaian, menghukum biasanya gitu ya. Menghukum yang salah gitu.
itu biasanya guru yang hanya dalam satu garis itu. Guru yang di bawah garis itu Bapak Ibu yang kuning. Dia dasarnya adalah uang alat ukurnya. Kalau nggak ada duit nggak melaku apa. Ya kan nggak ngurus, soal aku wes. Itu kan ya. Bapak wes bubar. Pokoknya aku duit. Nah, itu yang di bawah garis Bapak Ibu. Harapannya tidak seperti itu ya. Jangan sampai begitu Bapak Ibu ya. Nggak ada kalau seperti itu, cuma satu. Kalau nggak satu dua, kalau nggak ada tiga empat. Oke, sekarang ini Bapak Ibu, seperti apa sih ini? Guru yang di atas garis, guru yang di garis, dan di bawah garis. Ya, contoh real di lapangan. Lanjut lagi. Nih, ya. Tabah dan menginspirasi itu penerjemahan begitu, Bu. Bapak Ibu. Senyum. Bapak Ibu ya. Datang ada senyum. Dengan siswanya terutama. Ya. Ada orangnya senyum, jangan ada nggak orangnya senyum. Senyum yang gimana Bapak Ibu? Ada kan katanya sering kecut gitu kan. Senyum itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ya. Senyum yang pertama adalah senyumnya orang yang lagi galau. Coba Bapak Ibu bilang 1. 1. Pasti mulutnya mencucu. Itu nggak bagus. Mencucu aja orangnya galau ini. Iya kan banyak pikiran ya. Yang 2 adalah senyumnya orang marah. Coba bilang 2. 2. Ah, marah kan? Yang paling bagus senyum yang ketiga. Coba bilang 3 Bapak Ibu. 3. Enak, menarik dipandang. Jadi antara garis kanan kiri bibir sama, enak dilihat. Senyum ibadah juga ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya, menyapa lebih dulu. Nabi juga demikian kan, menyapa lebih dulu. Meskipun dengan anak-anak, anak kecil pun juga demikian. Itu guru yang diidolakan nanti, terkesan anak-anak. Ya, kolaborasi itu apa Bapak Ibu? Bareng-bareng kerjasama. Jangan sampai nanti udah ada tri pinter IT-nya, weh aku bikin cover bisa video keren. Kamu nggak bisa kan? Ya sudah, nggak usah. Ya kan? Misalnya Fahri ingin belajar boleh. Ya kan, ajari bersama-sama karena harus hebat-hebat semua, jangan hanya menjadi, kadang-kadang ada itu saya sampaikan dulu saya masih di sekolah juga ada tipikal seperti itu ya kan, tapi saya dekati ada orang-orang ingin yang moncer sendiri ya kan, prestasi sendiri, dia pelit sekali dengan orang lain, tapi kalau dia ngambil ilmu sangat minta meksoh kadang-kadang gitu ada memang gitu kan, tapi yang paling bagus kolaborasi ya, bersama ya, sabar. Bapak Ibu tahu kan sabar ya, mengenal diri. Sabar itu ada batasnya enggak? Tidak ada kan, dalam Al-Quran begitu ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru waraditu kan, hai orang beriman bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Jangan ini kesabaran ada batasnya loh ya, awas kalau nanti. Sudah 3 kali ini. Stres sendiri mikir ya kan, stres, hormon ketenangannya hilang ya kan, adanya oksitosin ya kan, stres gitu kan, metabolisme terganggu, gak homeostasis, dia mikir sendiri, orang lain sukses dia mikir malah ya kan, sakit sendiri ya, seperti itu. Sabar saja sudah, yang terima yang pandum ya. Jadi kalau dalam hal agama lihat ke atas, teman saya bisa puasa, teman saya hafalannya banyak, ya kan, sudah 50 juz nggak ada ya, 30 juz, saya hanya juz 30, gitu ya. Dia kok bisa extra juz ya? Itu boleh, ya minat seperti itu. Ya, kalau dalam hal agama. Kalau lihat dari dunia, lihat bawah. Alhamdulillah, meskipun saya sudah sepeda pancal, ya kan, alhamdulillah punya daripada pasti teman saya banyak yang nggak punya sepeda pancal. Dulu ada kami itu pancalan semua, dan itu banyak pinjem lah. Ada yang karena ada yang nggak bisa jalan dan sebagainya. Bisa jadi itu ya. Jadi masalah dunia lihat ke bawah aja, sabar. Pemaaf Bapak Ibu, ya. Jadi maaf itu orang yang berikan maaf duluan itu pahalanya beda dengan orang yang maafnya belakangan. Berlomba-lomba. Karena dengan pemaaf masalah selesai, energinya negatif hilang.
hormon ketenangan yang muncul. Jadi ada masalah, pasti Bapak Ibu ada interaksi sosial yang kadang-kadang bisa mempermasalah. Segera tabayun, segera maaf. Ya, biar enggak terbebani. Ketemu ya kan, akhirnya ketemu Arifkif terus gitu kan. Ini mulai sampai melarikan diri, ya kan, pulang ke masjid. Tapi kalau minta ampun contohnya, maaf selesai ya. Oke. Ini Bapak Ibu ya, tambah menginspirasi, menyemangati, rajin, ya kan, banyak ide, nah gitu loh, hebat kan. Di atas garis ini, cita-cita besar terhadap diri dan murid. Saya harus bisa, murid saya juga harus pintar. Begitu loh ya. Itu yang diharapkan. Gitu ya. Coba kalau guru yang ada di garis mana? Standar, hanya semangat. Cirinya apa Bapak Ibu? Datang pulang tepat waktu. Ya kan? Semangat penting. Tet jam 7, masuk, pokoknya nggak terlambat, kurang 0,001 detik, gitu kan? Ya, dia tepat masuknya. Ya kan? In time saja, bukan on time ya, bukan in time. Kali ini lebih awal. Ya. Pulang demikian, jam 3 pulangnya ya. Setengah 2, ya kan? Setengah 2, 13.30. 13.30, tet. Ya, alhamdulillah pulang yuk. Gitu ya. Itu semangat. Ya, lantas guru membantu guru. Nah, membantu guru yang membantu. Maksudnya gini. Pokoknya kalau dia membantu, saya akan bantu. Kalau dia nggak bantu, ya udah. Cuek saya, nggak ada kewajiban. Itu guru yang standar. Gitu ya. Terus ya, memuji siswa yang pintar. Weh, kamu pintar deh, bagus anak saya, gitu kan? Misalnya dengan Mamat luar biasa kamu ini. Kamu ingin cita-cita apa nak? Gitu. Jadi tentara, wih keren. Gimana setiap hari kamu sholat tahajud ya? Sholat saja, oh bagus ya. Terus yang satunya lagi, Memet itu Mamat itu Memet. Ah Memet ini kamu itu Memet itu loh. Gak pernah sholat tahajud. Datang terlambat, wes nggak jelas kamu itu. Memarahi yang nggak pinter. Betul, gitu kan? Ya. Itu memarahi saya. Itu adalah guru standar, Bapak Ibu. Ada lagi yang lebih parah, adalah guru di bawah garis. Uang alat ukurnya. Biasanya apa? Merasa lebih hebat. Dikandani angel. Ya kan? Selalu menunggu. Nah, itu ya. Jadi seharusnya ada anak, misalnya datang terlambat, ya kan, cuekin aja. Kepala sekolahnya sebelum merintah, saya nggak mau. Gitu kan ya. Ada misalnya anaknya misalnya pelanggaran di kelas atau bajunya nggak dimasukkan. Pura-pura nggak tahu aja sudah. Begitu kan. Itu di bawah standar Bapak Ibu. Ini loh ya. Merasa biasa terlambat. Masuknya jam 7 kan. Datangnya jam 7 pas. Itu terlambat sebenarnya. Bahkan datangnya jam 7.30. Biasa aja lah. Pas sekolahnya dengan Ustaz siapa tadi? Rizal, biasa. Jangan arah-arah. Wes terlambat semua nanti. Jadi datang terlambat, ya kan? Pulang lebih awal. Repot sudah ini, bubar semua nih siswanya nanti, ya. Ingin mendapat perlakuan khusus. Ya pokoknya saya harus istimewakan. Saya siap ngajar di sini. Pokoknya harus sesuai keinginan saya. Nah, gitu kan. Uang sebagai ukuran kerjanya. Ya kan? Apakah nggak boleh minta uang? Boleh, nanti kita pahami Bapak Ibu. Jadi hanya mikirin uang saja. Setiap geraknya saya ada tugas sana, ya kan? Orientasinya hanya itu. Ya. Nah, itu yang barangkali yang perlu dihindari Bapak Ibu. Nah, sekarang gini, lanjut Mbak. Nah, ini jadi jelas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan tulis ini. Refleksi diri sekarang. Bapak Ibu tulis nama masing-masing, ada 3 pertanyaan, silahkan diisi. Pertama, kesuksesan yang pernah saya cita-citakan dan sudah menjadi kenyataan nama guru. Bapak Ibu di sini kan punya cita jadi guru kan? Jangan-jangan nggak ada yang cita jadi guru. Kecelakaan Pak. Saya nggak mau sebenarnya, nggak ada lagi. Oke, anggap aja Bapak Ibu punya cita jadi guru. Ya, yang sudah sukses apanya? Yang jadi kenyataan. Yang kedua adalah kesuksesan yang pernah saya tulis, namanya sukses itu apa saja gitu ya, tapi belum terwujud. Kan Bapak Ibu pasti punya cita-cita impian.
Sukses seperti apa menurut Bapak Ibu itu? Yang belum terwujud, bebas. Sukses yang pernah diimpikan tapi belum terwujud. Susah nggak orangnya? Nggak kan? Karena Bapak Ibu para pemikir, ya kan, mengantarkan para peraih mimpi, gitu kan ya. Maka Bapak Ibu harus bermimpi pula, ya. Saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu ya untuk refleksi diri. Silakan. Tulis nama ya. Tidak harus panjang-panjang. Bismillah. Tuliskan. Pernah nulis nggak? Nggak usah diisi. Kesuksesan yang pernah saya tuliskan namun belum terwujud. Ya. Pernah nulis cita-cita, kesuksesan. Belum pernah. Berarti langsung tiga aja yang diimpikan. Nggak pernah nulis. Disun. Nggak kita. Tadi ada fotonya, Gus. Ada foto. Oh, nanti kirim saya. Oh ini. Oh ini Pak Kri kamu. Pernah ke rumah ya Pak? Lali ya Pak ini.
Sudah Bapak Ibu? Susah nggak susah kan? Oke, terima kasih. Coba sekarang satu aja ya. Contohnya siapa nih? Ibu apa bapak ini ya? Hah? Yang belum. Oke. Berarti nyanyanya Arifif ya? Ya monggo sampaikan. Jadi untuk poin yang pertama, kesuksesan yang pernah saya cita-citakan dan sudah menjadi kenyataan selama menjadi guru. Kalau untuk selama menjadi guru, memberikan atau mengajarkan materi di dalam kelas kepada siswa dari yang awalnya siswa tersebut tidak tahu atau tidak bisa, hingga siswa tersebut menjadi bisa atau paham terhadap materi yang diajarkan. Oke, ngajar apa Mbak? Bahasa Inggris. Oke. Kalau untuk poin yang kedua, tidak pernah nulis. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga pernah bermimpi? Apa kira-kira? Sukses yang pernah impikan dan belum terwujud, ingin menjadi guru ASN. Oke. Tepuk tangan dong untuk. Oke. Gak apa-apa bagi. Pengen menggantikan kepala sekolah. Karena juga impian ya, boleh ya. Oke, terima kasih. Jadi Ustazah Anis apa tadi? Tahta. Tahta ya. Ustazah Tahta tadi menyampaikan bahasa Inggris ya. Oke. Jadi gini, saya ingin sebenarnya konsep pembelajaran bahasa Inggris itu kenapa sih anak-anak itu mulai dari SMP diajari kok nggak bisa bahasa Inggris? Tidak perlu sangat tensis Bapak Ibu. Ya. Buat aja semacam komunitas klub ya, setiap hari yang penting itu bisa ngomong. Gitu loh ya. Saya di Jatiroto buat klub ini ya. Jadi anak-anak gurunya udah nggak usah tensi-tensi, anak-anak bingung nggak so ngomong sudah. Jadi masuk temanya apa? Tentang jajan gedang goreng sudah wis kita jadi. Ikan anak-anaknya what is it harus ngomong bebas. Seperti itu kan jadi familiar. Nah, itu di program gitu Mbak Tata gitu ya. Terima kasih. Jadi intinya itu tadi merubah anak yang nggak tahu jadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Itu sudah berproses, sudah luar biasa ya. Nah, sukses yang demikian betul kadang-kadang kita manusiawi ya menjadi ASN, menjadi tidak harus jadi ASN mungkin menjadi bisnismen gitu kan. Oke. Jadi ini harus tertulis Bapak Ibu. Kenapa semua harus tertulis? Karena direncanakan semua. Bapak Ibu menjadi guru sini harus punya perencanaan. Perencanaan tentang pembelajaran, perencanaan tentang kehidupan. Karena segala sesuatu yang nggak direncanakan, maka dia merencanakan kegagalan. Oke. Ini kurikulumnya Agus ya. Semua sudah membuat modul ajar ya? Belum ternyata. Modul ajar boleh di ATM Bapak Ibu. Yang terpenting ada clue-cluenya yang nanti yang menjadi khas Bapak Ibu. Harus dicoret-coret. Memang orang lain banyak bikin, tapi diadaptasi teori modifikasi. Jangan sampai plek gitu kan. Ya, atau ATP, adaptasi turu plek. Gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kata kuncinya tulis seperti itu. Karena harus direncanakan. Nah, itu idealnya begitu Bapak. Oke, lanjut Mbak Konita. Ya. Baik, sekarang saya akan perintahkan Bapak Ibu menggambar lagi. Yang pertama adalah dengan mata tertutup. Silakan dengan kejujuran Bapak Ibu menggambar mata tertutup. Siap ya? Oke. Maksudnya apa ini? Semuanya gambar betul. Oke. Sudah siap dengan mata tertutup? Sekarang Bapak Ibu akan menggambar kepala. Buatlah lingkarannya dengan mata tertutup. Sudah? Dari lingkaran tersebut kasih dua mata. Lantas kasih dua telinga. Jangan lupa kasih hidung.
dan kasih mulut. Selesai. Silakan Bapak Ibu lihat gambar masing-masing. Mana gambarnya? Matanya di mana itu? Oke. Itu ya. Itu kira-kira apa makna Bapak Ibu? Ya, maknanya adalah bahwa selama ini kita mungkin masih proses belajar untuk bisa. Masih belum paham segala ilmu pengetahuan pedagogi profesionalnya. Ya kan? Pasti meraba-raba karena remang-remang, nggak jelas, gitu kan ya. Nah sekarang Bapak Ibu di sampingnya gambar perbaikannya, ya, gambar perbaikannya buat lingkaran kepala, sudah, kasih 2 mata, kasih 2 telinga, ya, kasih hidung dan mulut. Oke. Gimana Bapak Ibu perbedaannya? Jauh kan? Oke. Kira-kira apa maknanya selain saya jelaskan tadi? Silakan yang mau komentar. Gimana? Silakan. Yang mau komentar silakan. Mbak ini. Selain Mbak Tri, Mbak siapa nih Lati? Ustazah siapa Mbak? Mbak Firda ternyata. Silakan Mbak Firda. Apa maknanya dari gambar 1 ke gambar 2? Kalau dari yang bisa saya simpulkan, sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Firda. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu jangan rendah, ya kan? Jangan merasa pesimis. Semua memang butuh proses, ya kan? Termasuk proses menggambar tadi, ya kan? Harus direncanakan dengan baik. Karena Mbak Firda ya, yang awalnya tidak paham, nanti akan paham. Yang awalnya Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu adalah menjadi guru yang di bawah garis tadi, ya kan? Yang suka terlambat, ya kan? Datangnya tepat, tapi tepat jam 7 lebih, pulangnya tepat jam 1 saja, gitu kan? Harusnya 1:30, gitu kan? Itu setidaknya harus ada perubahan, ya kan? Sehingga kan sudah paham. Impiannya adalah setidaknya Bapak Ibu menjadi guru pas garis atau di atas garis. Guru yang di atas garis tadi sangat jelas. Itu yang diharapkan membangun sekolah kita ini, ya. Dan terakhir kesimpulannya, Mbak Konita. Oke. Nah ini sebentar sebelum terakhir ya. Ini jadi pertama Bapak Ibu rahasianya sukses itu Bapak Ibu harus punya goal. Suatu permainan meskipun cantik tidak pernah goal maka tidak diakui keberhasilannya. Jangan sampai tadi timnya awal tapi ya Mas Fahri ya, gak apa-apa. Hanya menguasai lapangan saja, belum menguasai bola. Jadi hanya lari ke sana kemari, belum bisa menguasai bola. Tapi tahap kedua menguasai bola, tahap ketiga langsung ngegolkan. Wih keren nih tim sepak bolanya menguasai lapangan, tapi saya nggak menguasai bola. Hanya lari saja ya. Itu goalnya jelas. Target SMK itu apa sih lulusannya tadi? Entrepreneur, Hafiz. Hafiznya itu berapa juz harus jelas. Dan semua fokus di situ. Harus ada yang entrepreneur ngapain entrepreneurnya, brandingnya apa produknya. Pisang dibuat apa? Sticknya dikasih branding sama LKIT. Jelas. Jangan seperti orang umum. Harus menjadi guru yang di atas rata-rata. Harus menjadi guru yang di atas garis rata-rata guru. Itu baru berhasil. Ya, itu goalnya jelas. Kalau bikin branding jelas. Kalau anaknya kuliah di mana PTN-nya dikawal betul. Jadi jelas. Ini sukses berarti sekolah kita. Gurunya juga sukses. Yang kedua, uang itu adalah ganjaran Bapak Ibu, bukan gaji semata. Jadi yang penting Bapak Ibu kerja, ya kan, optimal, maksimal. Pasti kepala sekolah, ya bendara tadi, ya itu tidak akan menutup mata untuk memberikan reward. Jangan minta gaji dulu, kerja belakangan. Kerja saja dulu, ya maksimal kerjanya dengan kesungguhan. Kalau belum sungguh, tambah sungguhnya. Sungguh itu banyak sekali. Sungguh nilai 8, 9, 10.
Ya, karena semuanya itu hanya dengan kesungguhan bisanya. Merubah seseorang, merubah sekolah hanya dengan kesungguhan. Ar-Ra'd 42 ya tadi ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Sehingga Allah tidak akan merubah seseorang, merubah sekolah, merubah diri, kecuali dia akan merubah diri dengan kesungguhannya. Ya, kayak itu ya. Jadi uang adalah ganjaran. Jangan hanya dipikir ini yang berorientasi. Pasti nanti dari pihak yayasan sekolah akan perhatikan. Kalau ada ya, yen. Dibayar dengan yen. Yen nono, repot. Ya tanggung jawabnya mereka ya. Bosnya juga banyak gitu loh ya. Oke. Rasa yang selalu bahagia. Bapak Ibu kalau bahagia pasti mudah senyum. Senyum 3 tadi. Jangan senyum 1 mencucu. Senyum 2 marah. Gitu kan. Oke. Selalu bahagia. Bahagia itu kelihatan Bapak Ibu. Gak usah dipungkiri. Karena Bapak Ibu olah pikir geraknya dari hati. Begitu loh ya. Hatinya lagi buntu, ya kan? Lagi kurang bersih, pasti akan nampak itu. Pasti berhadapan dengan siapapun cemburu, ya kan? Adanya senyum nomor 1 dan 2, bukan senyum nomor 3. Ya. Rasa selalu bahagia dan upaya yang terbaik tadi, upaya yang kesungguhan, yang sungguh-sungguh. Belum sungguh, tambah lagi sungguh-sungguh. Gitu kan? Hanya dengan kesungguhan. Inna akramakum indallahi atqakum itu setelah di Jumat ya. Sehingga Allah mencintai orang-orang, sesungguhnya orang yang mulia adalah orang paling bertakwa ya. Oke. Jadi takwa itu adalah takut pada Allah. Bisanya adalah kesungguhan. Kesungguhan menjalankan, kesungguhan untuk menjalankan perintahnya, kesungguhan untuk tidak melakukan larangannya. Hanya dengan kesungguhan. Tapi kalau tidak ada kesungguhan ya standar. Begitu ya. Ini Bapak Ibu ya, harapannya begitu. Yang terakhir ini pemberi semangatnya. Bapak Ibu ada sebagai guru itu harus betul bahagia. Karena mendidik manusia itu adalah amal jariah yang tiada terukur nilai kemuliaannya. Bapak Ibu menjadikan anak kita soleh dan soleha, hafidh dan hafidhah, anak yang tidak bisa baca kitab jadi baca kitab, tidak terasa Bapak Ibu ternyata mendapat limpahan rahmat dari pahala itu. Ya kan, amal jariah. Dia nanti setiap dia tadi karena diajari ngajinya bagus, meskipun juz 30 ya kan, belum 30 juz ya kan, hafal semua, yang ngajari dapat juga. Gitu loh ya, amal jariah. Tidak ada semulia guru. Kalau orang lain di luar sana hanya profesi biasa. Kita jadi profesi guru luar biasa. Kesempatannya banyak untuk mendapatkan pahala. Apalagi guru-guru tarbiyah, gitu kan ya. Wesley kok ini tambah nanti insyaallah seperti itu ya. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu, terima kasih semuanya, semoga semangat kita selalu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada yang tanya diskusi, Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Pak, gimana caranya merubah pisang menjadi enak? Ya kan? Makanya inovasinya gini ya, kulit pisang, ini kandungannya apa? Yang pertanian apa? Kalium begitu. Buat aja bisa nggak menjadi serbuk kulit pisang yang bergizi, menjadi bedak misalnya. Jadi ini apa Mas? Nah itu jadi pisang goreng cuman ini ya. Oh tahu ya. Ini bisa nggak difermentasi gitu loh. Nah gitu loh. Ini pakannya Agus ini, STP kan. Ya. Pertanyaan siapa? Gitu TP Mbak Vanita ya. Gitu loh, diolah gitu jadi branding mereknya SMKIT, belum pernah ada. Gitu loh ya. Ada. Kerjasama kemarin yang lalu saya itu ke Puslit Sukosari di Jatiroto itu. Miliknya PTP. Dia memproduksi fermentasi dari pisang. Segar gitu loh. Kok enak sekali kok nggak dijual, bisa Bu? Nggak, itu hanya kalau pesanan saja. Karena nggak boleh jualan di Puslitnya. Ya hanya penelitian. Boleh beli. Gitu. Sukosari yang pinggir jalan itu. Nah, saya ke sana itu. Bisa belajar. Gitu loh. Nanti kalau misalnya pengen belajar, barangkali bisa nanti. Apalagi dari sama-sama tujuannya THP. Jadi luasnya itu Cavendish apa gitu loh. Deinstalasi jadi fermentasi
Sempit sekali. Jadi apa namanya kayak tape itu tapi dari pisang. Nah itu maksud saya gitu. Misalnya di sini SMK IT kan ada pertaniannya ya. Coba aja misalnya seperti itu, ya kan? Banyak hal. Nah itu jadi branding. Gitu. Diikutkan lomba nanti seperti itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, monggo silakan. Silakan Agus. Gimana dengan di pengalaman sekolah itu berapa tahun? Saya 18 tahun. Di sekolah. Masya Allah. Itu sebentar 18, wah 2005. 2005 berapa ya? Mulai 2005? Sekarang 20 tahun kan? Iya, 19 tahun. Sekarang saya di Jatiroto belum ada 1 tahun. Itu bagaimana jadi salah satu sekolah yang katanya tadi itu sekolah yang favorit? Iya. Oke. Jadi gini ya, kepala sekolah itu hanya regulasi ya. Itu banyakan tergantung motivasi masing-masing. Bahkan SMA saya itu nanya dulu SMA Negeri Plus. Itu sebenarnya kalau nggak paham plusnya susah. Ya kan? Akhirnya saya rubah menjadi semacam boarding. Hanya orang-orang IT yang bisa boarding saja. saya adopsi dengan model IT. Gitu awalnya ya. Sehingga pondokan itu sebenarnya bagus. Cuman visi kepala sekolahnya beda. Karena visinya bisa visi merah kadang-kadang. Ya kan? Itu keberatannya. Cuman saya bagian sampaikan pada guru-guru sana, sebenarnya maju tidaknya sekolah kita, ini yang menentukan terutama adalah guru dan tenaga pendidikannya, bukan kepala sekolah. Kepala sekolah setahun 2 tahun pindah. Ya kita ditinggal saja sudah. Ya kan? Makanya ada baiknya kita harus berimprovisasi, inovasi. Bahkan beberapa kali kepala sekolah, pertama yang plusnya itu nggak jelas, saya akan brandingkan. Sepakat itu dengan pondok mitra, ya kan? Karena saya sering komunikasi, dikira saya kepala sekolahnya, sampai begitu. Dengan Manululum di sana itu, ya. Lantas sekolah Sukowono itu kenapa nggak diperiksa terlalu dalam? Ya kan, di bawah belakangnya rumah orang, masuknya susah. Penampilan penting, gitu kan? Penampilan penting dari mana? Ada 2, dibangun atau luaskan lahan. Karena lahannya tidak ada 1 hektar, langsung jalan raya. Saya lobby pada pemilik sawah sebenarnya, ya kan? Ternyata pemilik sawah itu awalnya nggak mau. Kalau lobby ternyata diantaranya itu ada dari alumni mau dibeli. Cuman setelah mau dibeli, kepala sekolahnya nggak setuju, gitu loh. Luasnya 3.000, mintanya berapa itu ya? 600 juta. Bagi sekolah sebenarnya murah, karena langsung akses ke Jalan Kalisat. Gitu kan, kepala sekolahnya ganti kebijakan. Saya hanya membantu saja, sehingga saya harus berusaha itu tadi, ing mati mangunkarso. Saya lebih terus terang aja sampai ke provinsi, ya kan, inisiatif sendiri. Saya buat proposal, gimana ada proposal nggak ada dana untuk perluasan lahan, sampai di Jabukofifa untuk negeri nggak ada, ya kan, dari gubernur. Yang ada adalah untuk pondokan malah dapat. Kata untuk suara mungkin ya, negeri nggak ada dana untuk diberikan hibah kawasan lahan. Akhirnya diberikan bantuan DAK. DAK itu rubah semua di tingkat. Akhirnya desa di tingkat itu sekalian, gitu kan. Nah itu terakhir itu di bulan November 2023, ya kan? Selesai, saya menjadi wakalnya 8 tahun di sana itu. Ya berubah-ubah, gitu kan. Lantas di Februari tanggal 19 saya dijab dengan kepala sekolah. Lantas tanggal 21 bertepatan dengan ulang tahun saya ditempatkan di SMA 1 Jatiroto. Seperti itu, gitu kan. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi sekolah ini akan lebih maju kalau manakala ada ide-ide kreatif dari guru dan tenaga pendidikannya. Apalagi swasta itu biasanya kepala sekolahnya juga pasti tetap di situ, ya kan, akan berpengaruh, gitu ya. Silakan kembangkan ide kreatifnya, ya kan, buat produk. Saya di Jatiroto itu juga komunikasi dengan harus baik dengan Pak Camat, ada Pak Dan Rame Kapolsek gitu. Yang saat ulang tahun sekolah, Pak Camat lo datang,
Kapolseknya datang. Biasanya kan mereka itu ya. Karena saya juga harus baik dengan mereka, selalu melibatkan diri, selalu tanggap dengan kegiatan di kecamatan dan sebagainya. Itu kalau kita menempatkan posisi. Makanya Bapak Ibu SMKIT ini misalnya teman-teman ya kan harus ada sehat sosialnya itu ya kan, berkolaborasilah dengan warga sekitar ataupun dengan sekolah-sekolah. Memang beratnya di swasta itu memang persaingan begitu. Saya juga merasakan dulu sekolah juga gitu. Strateginya gimana pada saat dulu susah murid? Saya juga promosi. Ada 11 sekolah SMP. Nah, kalau ada siswa yang dikoordinir guru itu tiap kepala 25.000. Ya. Tapi kalau SMA Tamanan 50.000. Tapi kan mereka kan dekat dengan Sukowono dulu ya. Jadi nggak apa-apa Agus. Misalnya ada kompensasi kalau dia memang dibawa oleh guru, bukan daftar sendiri. Begitu kan? Selama ini mungkin begitu juga ya. Itu nggak apa-apa. Namanya juga cari murid itu susah. Yang pertahankan. Seperti itu. Jadi perjalanan dulu di sana itu setelah saya lepas itu ya, alhamdulillah. Sekarang setelah dibangun yang lebih representatif, awalnya susah mencari 250, sekarang menolak. Begitu. Awalnya saya dulu itu masuk negeri itu dan persaingan bebas ya, sehingga di branding SMA Plus itu adalah SMA swasta. Kalau negeri miliknya Kalisa pernah kayak gitu. Betul ya. Tapi alhamdulillah yang penting itu adalah yang di penampilannya dan juga open siswanya itu loh, gitu kan, kedisiplinan, gitu loh ya. Ini kalau tiap hari anak-anak di boarding itu di sini ya tinggalnya. Ada yang dari luar? Ada dari luar banyak? 5. Oh 5, oke. Meskipun begitu ada yang piket harian. Kalau di Jatirata piket. Jadi ada piket penyambutan siswa, ya kan? Terus bagaimana membangkitkan siswa itu? Saya setiap istirahat sama jam pulang, istirahat jam pulang itu saya setelkan mars sekolah, gitu loh ya. Kita mungkin masuk itu nasi bagus setelkan. Jadi semangat anak-anak hafal sendiri, gitu loh. Mars sekolah. Kalau awal kan bisa raya kan senam itu, sholat duha gitu biasa ya, gitu ya. Jadi itu adalah bentuk membangkitkan jiwa kebersamaan dengan siswa. Inovasinya kalau di SMK harus arah ke ini ya, nanti ya ke entrepreneur dan sebagainya. Nah harapannya gini Agus, jadi tadi brandingnya SMKIT itu THP-nya apa? Mungkin Mbak Konita paham, ya kan? Bikin apa? Di branding. Saya bahkan mau branding di sana itu kan banyak cabai itu, ya kan? Kalau anak-anak sekarang kan seneng bon cabai, saya bikin B cabai, begitu. Brandingnya itu ya, buat dikemasi gitu, latihan gitu kan, itu. Nah kalau di sini kan orientasi jelas, memang tujuannya untuk itu. PHP kita apa yang selama ini sudah dilakukan? Produknya apa? Agus. Ada, sudah branding belum? Nah, harus di branding. Yogurtnya dikasih nama apa gitu tambahin? Ya, yogurt apa tambahi apa? Sedikit, gitu loh ya. Yogurt jahe, ya kan? Yo jahe gitu ya, yoja jadinya kan, gitu loh. Begitu ya Agus ya. Oke. Monggo silakan kalian diskusi. Kalau tidak ada, habisnya apa caranya? Selesai ya. Sabtu libur kan ya? Oke. Nah ini harapannya Bapak Ibu ya, semuanya punya ide kreatif tadi. Kalau tanya tadi Agus, siswa kita berapa? 37 ya? 37. 37 itu ya sangat minimalis. Berarti perangkatan berapa itu? 10 lebih ya. Minimal itu 20 lah. Perangkatan dari 60. Gitu. Itu tadi strateginya ya. Okay. Cukup, monggo. Ada lagi?
Iya, monggo Mbak Konita. Ini di sini tadi saya lihat temanya ya, Ah. cara menjadi idola negara zaman Gen Z. Ah, oh, gitu. Saya kira tadi pemaparannya itu ada tips atau cara menghadapi Gen Z yang gimana. Oke. Karena yang saya rasakan Hmm. selama ini gitu, sebenarnya susah untuk menghadapi anak-anak Gen Z. Ah, oke, oke. Terlebih lagi sebenarnya ada batasan ya Iya. antara ini kan pemdoaan ya. Oke. Saya merasa batasan itu jadi mempersempit ruang gerak saya Oke. dalam mengajar. Oke, oke. Mungkin bisa Oke. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Konita. Jadi gini Bapak Ibu ya. Perubahan itu selalu harus diikuti karena itu adalah keniscayaan. Ini kan. Kalau tahun katakanlah 2000-an, teknologi itu sangat berkesan untuk anak-anak. Gitu kan. PPT dan sebagainya. Nah, nampaknya di tahun-tahun belakang ini sudah nggak berkesan lagi. Jadi Bapak itu ngajar dengan PPT, pasti anak-anak bisa jadi cuek. Karena sudah nggak asing. Canva biasa. Begitu kan? Nah, jadi alat teknologi hanya tools, alat membantu saja. Gitu loh ya. Makanya yang tadi, guru di atas rata-rata tadi, perlakuan, ya kan? Melibatkan hati, pikiran, dan olah gerak, olah rasanya, open, itu malah yang dibutuhkan. Gitu aja. Jadi sebenarnya cara menjadi guru idola di era Garmensen ini, bagaimana Bapak Ibu menempatkan diri ini adalah menjadi teman, bukan teman ya, menjadi partner yang bisa menyejukkan, ya kan? Karena generasi Z itu kan cirinya adalah yang mohon maaf ya semacam manja, ya kan? Terus gampang patah semangat, ya kan? Maka keberadaan guru ini penting, memberikan motivasi, memberikan narasi, menghadirkan diri begitu kan, seperti itu. Dan yang kedua, teknologi itu hanya tool saja, ya kan? Hanya membantu saja. Makanya kalau dengan teknologi sekarang sebenarnya bagi mereka jenuh. Bapak Ibu menggunakan PPT ini, ya kan, membuka aplikasi, ya itu hal yang bagi mereka sudah biasa. Bahkan sekarang itu malah Bapak Ibu kalau ingin jelaskan boleh-boleh aja tadi ya, artinya jangan pure menggunakan teknologi itu, malah bermain balik lagi ke tradisional, ya kan, gunakan spidol ngajarnya dengan warna-warni seperti itu pasti anak-anak akan melihat itu pada bahasa mengajar, ya kan, misalnya tentang metabolisme, gitu kan, Dukir ya. Ada dua, ada anabolisme, katabolisme. Anak-anak perhatikan. Tapi kalau dengan PPT, ya kan, jenuh dah, begitu. PPT hanya membantu saja. Nah, kalau yang selanjutnya Bapak Ibu, maka sebenarnya kalau di SMA itu saya masih mengajarkan, kemarin terakhir di SMA IT, gitu kan, ataupun di sekolah-sekolah lain, SMA negeri itu, SMA 2 pernah, SMA 2 Tanggul ya. Sekarang itu Bapak Ibu harus menguasai tentang pendekatan dan model-model yang diinginkan sekarang Bapak Ibu di generasi Z ini ya. Pilih modelnya PBL dan PJBL. Problem based learning dan project based learning. Jadi ngajarnya itu jangan daki-daki teori, sudah. Langsung aja praktek membuat apa? Fermentasi dari pisang. Projectnya, ya kan? Lantas setelah itu di pendekatannya apa? STEM, Sains Teknologi. Sainsnya apa? Kita kasih kandungan pisang itu ada apa saja, ya kan? Sainsnya teknologi dikukus, ya kan? Ya kan? Teknologinya adalah pengukusan, ya STEM ya. Sains Teknologi, engineeringnya mendesain seperti itu kan. Lantas nanti dikasih fermentasi, bareng-bareng nggak apa-apa Bapak Ibu. Gabungan dari beberapa guru boleh. Sementing enjoy gitu loh, ya kan? Nanti hasilnya adalah misalnya menjadi fermentasi pisang. Setelah itu gimana artnya? Dikasih hiasan, di branding. Selesai sudah, berkesan. Dan itu pasti anak-anak mengingat sampai kapanpun, sampai dia tua.
Kenapa? Karena dia namanya itu menggunakan design thinking. Design thinking itu pikirannya mendesain Bapak Ibu. Itu sebenarnya bagian awal dari deep learning. Ya kan? Jadi dia menggunakan seluruh indranya itu lebih bermakna daripada hanya kita ceramah, hanya kita penugasan, begitu. Jadi ngajarnya yang di era generasi itu yang diharapkan itu praktek saja. Coba misalnya apa? THP. Sementara itu praktek apa Mbak Kunita? Roti. Nah, roti. Aku udah bikin roti. Nanti rotinya anak-anak biar membuat artnya. Ya kan? Pelajaran apa namanya itu? Kalau di SMK? THP tadi. Iya, THP ya. Oke. Ya sebenarnya udah paling menyenangkan di SMK karena praktek sudah. Hari ini roti, sekarang besok THP nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang diharapkan. Jadi anak-anak itu di generasi Z ini karena masalah teknologi sudah selesai, ya, maka harapannya adalah menggunakan design thinking semua indera. Kalau kita bicara semua indera, pasti model pembelajarannya adalah project based learning. Buat project saja sudah, ya kan? Pak, gimana kalau ganggu pelajaran lain? Wah, bisa dikompromikan sudah, gitu loh ya. Itu jangan terlalu terbebani dengan aturan yang baku, bebas, ya kan? Misalnya bahasa Inggris tadi, pelajarannya kan urutannya ada tenses, ya kan? Ya, iya Mbak Tahta ya. Nah, misalnya udah sekarang temanya adalah main futsal, ya kan? Kolaborasi misalnya dengan Pak Faris, Pak Fahri ya, gitu. Wes sekarang kamu main bola, tak nilai dari ini, dari bolanya oleh Pak Fahri, bahasanya dari saya, tapi harus pakai bahasa Inggris semua, ya kan? Ayo coba, ya. Sekarang lupa, Bu, gimana saya kan? Sekarang kira-kira kita identifikasi yang akan muncul kalau permainan apa? Boleh ditulis, oke? Siap ya, gitu aja, ya kan? Tendang, free kick, waktu pelanggaran. Nanti akan bisa sendiri itu, seperti itu. Jenengan ngajarnya duduk aja sudah, nggak usah terkesan beban nih. Saya sampaikan guru-guru, kenapa sih ngajar lo enak? Ya karena ngajarnya nggak pakai perencanaan, jadi berat. Guru-guru sekolah itu loh. Kenapa Bapak nggak masuk? Pasti nggak punya perencanaan, nggak sesuai, benar. Coba kalau buat perencanaan, mau ngapain? Makanya yang disebut dengan sekarang deep learning itu tadi, enjoyable learning, meaningful learning gitu kan ya. Bermakna itu gini, intinya menyenangkan. Jadi targetnya, goalnya apa sih? Anak-anak bisa Pak Fahri bisa ngerti futsal, Mbak Tahta ya bisa bahasanya, udah dilihat saja sudah. Nilainya gimana? 90 kalau saya ngomong, kalau ngomong belas ya 80. Pas sekarang merdeka, begitu loh. Ya, termasuk praktek tadi. Mungkin Mbak Rita, ini rotinya sudah selesai, Pak. Bikin apa? Ya rotinya diinovasikan. Kemarin roti bolu misalnya, sekarang ganti roti yang lain, ya kan? Roti mari misalnya, pues banyak lah gitu kan, ya diinovasikan. Kalau di SMK pasti ada lab, lebih mudahnya ya, labnya THP kan ada, sudah bahannya sudah, kiran aja gitu. Tinggal tunggu, tinggal hasil sudah. Kalau jenuh gimana Pak? Kalau setiap hari praktek gitu, ya nanti presentasinya silahkan menurut Anda seperti apa, bisa pakai video kan diferensiasi itu, jadi bisa infografis, bisa PPT boleh, bisa TikTokan boleh, video boleh, bebas mau itu loh ya. Jadi tidak merasa berat ya, karena kalau guru sudah merasa berat ya itu tadi cirinya tidak enjoy ya kan. Biasanya kalau tidak enjoy menghindar ya kan, kalau tidak menghindar ya datang terlambat, pulang lebih cepat. Biasanya seperti itu menunjukkan bahwa gurunya nggak menyenangkan, nggak menikmati, ya. Oke. Begitu Bang Rinda ya. Paham nggak tadi? Oke. Gambaran saya sudah nyampe. Cuma yang ini ya, sebenarnya kalau misalnya generasi yang sekarang, tadi sempat
penggunaan media. Ah, Nah, itu yang saya rasa kurang sih, kurang. malah sini kurang. Iya, karena itu tadi, karena kita juga pondok aja. Oh gitu, dilarang bawa HP. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang capek itu gurunya kan. Ah Tapi gitu. bisa yang Ah. sendiri amat sendiri. Oh gitu. Kebutuhannya HP-nya satu terus. Oh ya ya ya. Karena terbatasan ya, pembatasan. Kalau itu sudah kebijakan memang, ya kan? Sekolah itu punya kebijakan. Karena mungkin dari program tahfidz itu bisa menghambat hafalan, maka HP dikendalikan. Tapi memang mah anak-anak nggak boleh bawa HP di sini. Ya, Jadi yang mereka dititipkan. ya udah dititipkan yang mondok nggak boleh kan? Oke, tagnya gimana? Gitu kan? Sebenarnya ada tab nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti menggunakan lab komputer. Jadi langsung main di lab komputer. Ya kan, misalnya ayo silakan anak-anak lab ini ada labnya, untuk laporannya anak-anak bisa membuat YouTube boleh, membuat video boleh, membuat infografis dari Canva boleh. Anak-anak belum bisa, diajari sudah. Karena laporan nanti banyak membuat Canva, anak-anak sekarang kita kenalkan Canva dulu boleh. Lupa kan nggak sesuai silabus, nggak apa-apa. Yang Bapak Ibu sudah tahu SKL-nya. Apa SKL-nya? Apa saja? Kalau di SMA, SMP itu pada SMK juga sama misalnya. Ada 3 Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di LSK Permendikbud nomor 2 tahun 2022, ya kan masih berlaku, itu anak-anak lulusan itu pertama sih menjadi anak yang berakhlak mulia, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa pertama. Yang kedua profil pelajar Pancasila, hampir sama kan potongannya. Yang ketiga kalau di SMA itu adalah kesiapan memiliki pengetahuan untuk melanjutkan perguruan tinggi dan kesiapan di bermasyarakat. Jadi pengetahuan itu baru yang ketiga. Kalau di SMK itu adalah memiliki keterampilan untuk hidup bermasyarakat, mengembangkan diri. Jadi yang pertama adalah anaknya soleh. Itu loh. Mengajari itu sudah, selama itu sudah selesai, nilainya sudah bagus. Gitu kan? Lantas yang lain itu tambahan saja. Karena anak-anak pasti nanti kalau kita bekali dengan kesolehannya, dia akan mampu untuk bisa hidup secara mandiri. Itu kita bekali sudah. Itu. Ya. Jadi bagi anak-anak yang belum mengenal, ada lab komputernya kan ya? Berapa komputernya? Oh gitu, ya apa-apa semampunya. Ya kan, kalau seperti itu caranya adalah Mbak Konita, misalnya kalau belum paham tentang teknologinya ya, tentang bikin video tentang Canva misalnya gitu kan, beberapa aplikasi itu loh. Sampaikan aja di situ, lantas anak-anak latihan gantian nggak apa-apa. Baru ini bahan untuk dia untuk bisa mengembangkan diri, ya kan? Nah sekarang itu anak-anak sudah bisa Canva misalnya, brandingnya, buat stikernya. Ayo sekarang kita praktek rotinya, begitu. Jadi prosesnya jangan terlalu tergesa-gesa, sudah nikmati saja. Seanaknya itu mendalam itu seperti itu sekarang itu, ya kan? Anaknya jelas-jelas tidak hanya bisa bikin roti, tapi dia bisa mampu membrandingnya, mampu mengemasnya, bahkan mampu mengerti kalau dia itu mencari siupnya. Begitu sudah. Ya dibantu. Ya sehingga syukur-syukur nanti dari SMK ini sudah punya izin legalitas siupnya itu, surat izin usaha produksi gitu ya. Sudah nanti di branding nomor siupnya sekolah. Begitu. Begitu aja. Kalau enggak pinjam siupnya orang lain. Karena saya pernah dulu. Saya dulu dengan ketua kami ya, Kamda pertama itu Pak Ramli, dedelan kerupuk rambak. Gitu kan. Lantas saya bikin apa dulu ya? Karena enggak sih pakai sipnya rambak itu. Pakai sali. Saya bikin sali pakai sipnya rambak. Boleh. Karena rambaknya itu belinya di Mangli. Gitu kan. Sudah ada sipnya, sudah kita sama itu. Itu arah kami dulu. Dimasukkan kos-kosan gitu kan.
Terus saya punya ide ngambil dari pacitan sale, salenya kayak gelondongan itu. Jadi SIM-nya pakai SIM Ramba, di branding masukkan di Matahari. Contohnya begitu ya. Udah gitu aja. Jadi teman-teman kalau belajaran yang penting bermaknanya itu apa? Sampai anak-anak mengerti, memahami dan menikmati. Deep learning sudah itu, nggih. Monggo silakan apa lagi Mbak Kuniti atau yang lainnya. Tadi Mbak Tata udah ya bahasa Inggris. Ada komunitasnya enggak itu? Komunitas bahasa Inggris. Antar siswa ya. Nah, kalau yang kemarin Jatirata tak buatkan bahasa gurunya. Ngajar itu nggak usah anak-anak nggak paham-paham itu kan. Tensi-tensisan boleh SMP 3 tahun dia langsung ngomong belas. Ya kan? Bikin aja apa kemarin tak berikan nama ya. Kombi atau apa ya, komunitas bahasa Inggris. Bahasa asing, iya kan? Jadi sudah ketemu, anak-anak bisa ngomong udah. Temanya apa? Misalnya kolaborasi bikin tahu isi, ngomong bahasa Inggris sudah. Praktekkan. Begitu, tujukan. Gitu ya. Oke, monggo silakan ada lagi. Tidak ada. Cukup, oke, monggo Awan. yang tadi juga bisa dipraktekkan di kelas. Mana? Bisa, bisa. Jangan terlalu di kelas sudah. Di Jakarta itu malah yang lari sekolah alam, ya kan? Ya mungkin Jakarta bingung anak-anak ya. Itu loh pelajarannya macul, mahal loh maksudnya. Jadi ada sawah gitu kan, anak-anak bercocok tanam di sekolah alam gitu aja. Dan nanti dipanen ya kan, anak lele, lalapan gitu udah. Ya, yang lainnya ngikuti sudah. Gitu. Cara menghadapi perusahaan yang bisa kita halusin itu juga jalan dulu. Oh, yang nakal ya. Oke. Nah itu ada namanya teknik coaching. Makanya biasanya saya sampaikan ada Buddha positif itu ada 7 menangani masalah itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman ya, anak-anak model sekarang generasi Z itu kalau dikandani kanan dia pular kiri, nggak akan perhatikan itu. Dibalik sekarang, baliknya gimana? Di coaching, teknik coaching itu pertanyaan adalah pertanyaan, ditanya dulu, ya kan? Jadi dalam pergumulan ada teknik coaching dan restitusi. Kalau dia berkelahi ya, bermasalah dengan temannya. Tapi kalau hanya satu orang namanya coaching. Setelah itu ditanya, misalnya kasuistik ya, nanti disimulasikan. Fahri, misalnya anaknya, misalnya apa tadi? Nakal apa misalnya? Terlambat gimana? Terlambat misalnya ya. Oke. Misalnya namanya Mamat lagi. Mamat, ini Mamat. Mamat sudah tahu kesepakatan kelas kita untuk jam pertama, misalnya gitu ya. Sudah tahu Pak, berapa jam masuknya? Jam 7. Oke. Menurut Mamat hari ini sudah jam berapa? Jam 7.30 Bapak. Oke. Nah, kalau lihat sepakatan berarti Mamat bagaimana itu? Terlambat Pak gitu loh. Nah, kalau tidak bagaimana kalau menurut Mamat supaya tidak terlambat? Ya kan biar cerita aja. Dan Pak saya kan tadi malam begadang ini kan seperti itu. Sehingga bangunnya kesiangan. Nah, kalau gitu gimana dong? Ya nggak siangan, bisa caranya. Bisa gimana caranya juga? Saya jam 9 harus tidur, misalnya cerita-cerita. Bisa bisa dipastikan seperti itu apa yang kamu nyatakan? Bisa Pak. Berarti besok bisa tidak terlambat lagi ya. Baik Pak, gitu aja sudah. Nah, jadi solusinya dia sendiri yang buat. Karena dia sendiri yang menyampaikan, maka akan terekam di memorinya dia. Tapi kalau kita yang menghukum, ya kan? Nah, Pak, besok lambat lagi gimana? Tulis, jangan lupa ditulis sepakatan kelasnya. Jadi, oke, Mamat ya, sekarang kesiswaan karena harus ada dokumentasi kamu siswa terlambat. Silakan ditulis bahwa hari ini terlambat dengan kesepakatan tidak mengulangi lagi, bangun lebih awal. Misalnya gitu. Ya kan? Tapi kalau hanya sebatas dimarahin, dihukum, balikan lagi nanti.
Ya kan? Karena dia tidak akan mengingat apa yang disampaikan. Nah, kalau misalnya datang lagi, Mamat, balik lagi di coaching. Jadi modelnya itu memang pengobatan, ya kan? Tapi bisa jadi sembuhnya cepat atau lambat, begitu ya. Kemarin gimana coba lihat di sini, gitu ya. Oh ya, maaf, misalnya, kenapa menurut Mamat diulangi lagi? Mohon maaf Pak, kalau tadi itu saya betul ya. Akhirnya balik lagi, suruh nulis lagi, gitu kan ya. Nah, terakhir misalnya di dalam kesepakatannya ini sudah 5 kali Mamat, gitu kan? Oke, kalau menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa misalnya terakhir? Misalnya dia minta nanti dihukum, nggak apa-apa kalau dia yang meminta. Yang nggak boleh itu adalah guru yang menghukum. Atas nama disiplin nggak boleh sebenarnya, kecuali dari kesepakatan dia, gitu kan? Itu yang bedanya di kurikulum sekarang. Nah, itu setidaknya akan menjadikan anak termemorikan tadi yang penting. Jadi harapannya apa? Dari motivasi intrinsiknya, dari dalam dirinya akan berubah. Begitu. Karena sesungguhnya dalam bahasa Islam pun innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya dari niatan semua. Kalau dia niatnya tidak terlambat, pasti tidak terlambat. Kalau dia niatnya memang terlambat, bisa jadi faktornya banyak. Gurunya nggak menyenangkan, gurunya susah, gurunya menakutkan. Makanya harus dibenahi gurunya juga. Gitu loh ya. Karena banyak sekali anak terlambat itu sebenarnya takut gurunya ada, gitu kan? Gurunya nggak memahami bagaimana pembelajaran yang well-being, istilahnya well-being, menyenangkan. Gitu Pak ya. Namanya di coaching, istilahnya, begitu. Oke, ada lagi? Cukup? Ngantuk ini ada. Oke, sampun. Oke. Terima kasih semuanya ya, semangat selalu. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah tutur dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.